Saya Ginda Ferdiawan. Kali ini saya akan bercerita tentang Mas Gibran, Wali Kota Surakarta atau biasa dikenal Wali Kota Solo, tentang kepemimpinan beliau selama kurang lebih 3 tahun. Dan saat ini kita berada di salah satu dari skala prioritas Mas Gibran, yaitu di Solo Technopark. Mas Gibran menjadi wali kota sekitar tahun 2021 bulan Februari ketika pandemi COVID masih berlangsung. Saat dilantik, perekonomian belum baik, yaitu kurang lebih sekitar minus 1,7%, tapi dengan program pertamanya yaitu kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi, maka di tahun itu juga ada sekitar 155% yang berhasil divaksinasi. Bahkan warga non-kota Solo bisa mendapatkan vaksinasi. Setelah vaksinasi berhasil dilakukan, maka berbagai kegiatan mulai dilakukan untuk menggerakkan ekonomi. Event budaya, event pariwisata, konser, sepak bola langsung menggeliat supaya ekonomi bisa bergerak. Terbukti perekonomian langsung tumbuh menjadi sekitar 4% dan angka kemiskinan turun sekitar 2.800 jiwa. Menjawab keluhan masyarakat mulai dari banjir, jalanan rusak, kemacetan khususnya di Palang Joglo, Mas Gibran membuat program yaitu pembangunan 17 skala prioritas. Sudah 11 prioritas yang berhasil dilakukan dan tinggal dinikmati. Termasuk diantaranya adalah Masjid Syekh Zayed, Taman Balai Kambang, Solo Safari, PLTSA. Kita lihat bagaimana pembangunan ini nantinya bisa meningkatkan perekonomian di kota Solo. Dengan masifnya pembangunan, tingkat pembangunan ekonomi bisa mencapai 6,25%. Banyak yang menyampaikan bahwa pembangunan ini lebih banyak dibantu oleh bantuan dari pemerintah pusat maupun yang lainnya. Tapi yang bisa saya katakan adalah pembangunan di era Mas Gibran sebenarnya mendapatkan bantuan yang jauh lebih sedikit. Dan ketika saya pernah bertanya kepada Mas Gibran, saya ingat betul beliau selalu mengatakan untuk membangun butuh biaya. Biaya bisa didapatkan dari pusat, tetapi kalau pusat tidak ada, kita minta ke provinsi. Dan kalau provinsi tidak mendapatkan, biasanya beliau akan menyampaikan kita akan minta ke swasta. Bisa dalam bantuan hibah maupun dalam bantuan CSR. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Wali Kota Solo pun meningkat. Ketika disurvei oleh program Pascasarjana Unisri, tingkat kepuasan terhadap Mas Gibran mencapai kurang lebih 76%. Banyak event-event yang telah dilakukan di kota Solo akibat dari kepemimpinan Mas Gibran. Mulai dari event nasional sampai event internasional. Ada ASEAN Para Games, Piala Dunia U17, konser-konser musik yang nantinya menggeliat semua ekonomi di kota Solo. Dan jangan lupa, Institut Setara telah menilai kota Solo sebagai kota toleransi nomor 4 di Indonesia saat ini. Banyaknya event pasti akan memicu pertumbuhannya ekonomi yang akan terus meningkat. Banyaknya event pariwisata, budaya, musik, olahraga, berkolaborasi dengan ruang publik menjadikan kota Solo sebagai kota kreatif. Bahkan oleh UNESCO, Solo dinobatkan juga sebagai kota kreatif. Taman Balai Kambang adalah salah satu yang direvitalisasi. Yang saya suka dari pembangunan itu adalah revitalisasi yang dilakukan bukan hanya sekedar revitalisasi saja, tapi juga memikirkan aspek penghijauan. Bisa saya sampaikan, ruang terbuka hijau di wilayah itu yang tadinya sekitar 70% meningkat menjadi 74%. Atau di Stadion Manahan, kawasan Stadion Manahan bukan hanya menjadi kawasan untuk pertandingan sepak bola saja, tetapi ketika malam sekarang sudah menjadi salah satu tempat untuk berolahraga. Itu yang saya suka dari Mas Gibran. Terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kawasan Jalan Gatot Subroto. Tadinya sebuah jalan saja, sekarang hampir setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu menjadi tempat kumpulnya anak-anak kreatif menjual berbagai UMKM, termasuk kesenian dipentaskan di situ. Saya selalu menyampaikan kalau Mas Gibran memang punya tipikal yang sangat berbeda dalam gaya memimpinnya sebagai anak muda. Bahkan kadang-kadang tanpa ngasih apa-apa, dia sudah melakukan tindakan. Saya bisa kasih contoh misalnya.
Beliau hanya memarkirkan mobilnya di suatu lokasi dan semua orang sudah tahu apa maksud di balik itu semua. Itu yang saya suka. Ibarat sebuah klub bola, dulu Mas Gibran masih berada di Liga 2. Sekarang dia akan meningkat naik ke Liga 1. Jadi, layaknya Mas Gibran menjangkau wilayah yang lebih luas? Jawabannya ada pada masing-masing Anda.